Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmus Fadila dengan NIM 21084014010 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Makassar. Parmenides. 1. Latar belakang Parmenides. Parmenides lahir pada tahun 540 sebelum Masehi. Ia berasal dari kota Alea, Italia Selatan. Ia adalah murid Xenophanes, pendiri mazhab Alea. Namun pada akhirnya dirinya lah yang paling menonjol di antara para penganut mazhab Alea, sekalipun ia adalah murid Xenophanes. Pengaruh sang guru kepada dirinya hanya dalam penggunaan puisi untuk menyampaikan filsafatnya. Parmenides aktif dalam dunia politik, bahkan ia ikut membentuk undang-undang bagi kotanya. Selain itu, ia dikenal sebagai logikawan pertama dalam sejarah filsafat. Ia sangat dihargai oleh filsuf-filsuf lainnya, termasuk Plato dan Aristoteles. Karya-karya Parmenides berbentuk puisi. 2. Konsep pemikiran Parmenides. Inti utama dari pemikiran Parmenides ada dua, yakni jalan kebenaran dan jalan pendapat, being dan aletheia. 1. Jalan kebenaran. Inti utama dari jalan kebenaran adalah keyakinan bahwa hanya yang ada itu ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa yang dimaksud yang ada, namun menyebutkan sifat-sifatnya. Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak terhancurkan. Selain itu, yang ada itu juga tidak tergoyahkan dan tidak dapat disangkal. Menurut Parmenides, yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Bila ada yang menyangkalnya, maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Hal itu dapat dijelaskan melalui pengandaian yang diberikan oleh Parmenides. Pertama, orang dapat mengatakan bahwa yang ada itu tidak ada. Kedua, orang dapat mengatakan bahwa yang ada dan yang tidak ada itu bersama-sama ada. Setelah berargumentasi mengenai yang ada sebagai kebenaran, kemudian menyatakan konsekuensinya. Pertama, yang ada adalah satu dan tak terbagi, sedangkan pluralitas tidak mungkin. Hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan yang ada. Kedua, yang ada tidak dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan. Dengan kata lain, yang ada bersifat kekal dan tak terubahkan. Hal itu merupakan konsekuensi logis, sebab bila yang ada dapat berubah, maka yang ada dapat menjadi tidak ada, atau yang tidak ada dapat menjadi ada. Ketiga, harus dikatakan bahwa yang ada itu sempurna, seperti sebuah bola yang jaraknya dari pusat ke permukaan semuanya sama. Menurut Parmenides, yang ada itu bulat, sehingga mengisi semua tempat. Keempat, karena yang ada mengisi semua tempat, maka disimpulkan bahwa tidak ada ruang kosong. Jika ada ruang kosong, artinya menerima bahwa di luar yang ada masih ada sesuatu yang lain. Konsekuensi lainnya adalah gerak menjadi tidak mungkin, sebab bila benda bergerak, artinya benda menduduki tempat yang tadinya kosong. 2. Jalan pendapat. Buah pemikirannya yang kedua adalah jalan pendapat. Parmenides mengajarkan konsep doxa, pendapat umum, dan aletheia, kebenaran. Doxa adalah kebiasaan dan pandangan umum yang kita dengar dan dapatkan dengan begitu saja. Ia menghendaki agar kita tidak jatuh pada doxa. Sebaliknya, Parmenides mengajak agar kita berpegang pada aletheia yang menyadarkan diri pada akal budi semata. Dalam bersikap, ia mengajarkan agar kita berpikir sendiri dan menemukan kebenaran itu sendiri. Kita tidak boleh percaya pada gagasan-gagasan umum yang kebenarannya tidak pasti. Lebih tegas lagi, ia menyatakan kita tidak boleh percaya pada lidah dan telinga.
Parmenides menyatakan kebenaran hanya dapat diperoleh melalui akal budi semata. Dengan akal budi hendaklah kita menjadi penguji dan hakim segala sesuatu. Dengan akal budi kita dapat memperoleh pengetahuan yang murni dan sejati. Pengetahuan ini mampu menangkap yang ada, yang bersifat tetap, dan tidak berubah di balik pengetahuan indera yang menipu. Parmenides mengajarkan pentingnya berpikir dan mengambil sikap tegas yang mandiri terhadap apa yang diyakini oleh umum. Pemikiran dan sikap demikian menunjukkan bahwa keyakinan umum tidak selalu benar. Oleh karena itu, kita harus melihat realitas dengan menggunakan akal budi secara langsung. Pemikiran Parmenides membuka babak baru dalam sejarah filsafat Yunani. Dapat dikatakan dialah penemu metafisika, cabang filsafat yang menyelidiki yang ada. Filsafat di masa selanjutnya akan bergumul dengan masalah-masalah yang dikemukakan Parmenides, yakni bagaimana pemikiran atau rasio dicocokkan dengan data-data indrawi. Plato dan Aristoteles adalah filsuf-filsuf yang memberikan pemecahan untuk masalah-masalah tersebut. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.